Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar terkait neraca pembayaran. Jadi yang kita pelajari di neraca pembayaran ini kita akan belajar terkait item-item apa saja yang terdapat pada neraca pembayaran. Sebenarnya materi neraca pembayaran ini sudah pernah dibahas ketika kita menempuh mata kuliah ekonomi internasional. Pada mata kuliah keuangan internasional, neraca pembayaran itu akan diulas kembali untuk memperdalam terkait pengertian sebenarnya apa itu neraca pembayaran. Ketika berbicara neraca pembayaran, berarti kita akan mengatakan bahwa neraca pembayaran itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh negara dengan negara lainnya dalam satu periode tertentu. Jadi sederhananya, neraca pembayaran itu akan digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara dalam satu periode waktu tertentu. Setelah paham terkait apa itu neraca pembayaran, jadi di sini kita sekarang akan membahas mengapa kita harus belajar mengenai neraca pembayaran. Apa pentingnya kita mempelajari neraca pembayaran? Yang pertama, kenapa kita harus belajar neraca pembayaran? Karena neraca pembayaran itu akan menggambarkan atau memberikan kita informasi mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu barang. Di dalam aktivitas perdagangan internasional, kegiatan ekspor ataupun impor, yang dimana nantinya dicatat pada neraca pembayaran, di sini nanti kita akan dapat mengetahui kuat lemahnya mata uang suatu negara. Bisa dikatakan semakin banyak berbagai negara meminta mata uang negara yang bersangkutan, maka dia katakan mata uang negara yang bersangkutan itu akan mengalami apresiasi. Begitu juga sebaliknya, ketika permintaan terhadap suatu mata uang itu semakin rendah, tetapi penawarannya yang cukup tinggi, maka secara otomatis mata uangnya akan terdepresiasi. Neraca pembayaran suatu negara itu akan menunjukkan tadi seperti dikatakan aktivitas ekspor dan impor. Bisa dikatakan jika sering melakukan aktivitas ekspor, maka mata uangnya akan mengalami apresiasi. Tetapi negara yang mengalami atau sering melakukan kegiatan impor, maka mata uangnya akan terdepresiasi. Akan tetapi dalam perdagangan internasional, mata uang yang mengalami apresiasi atau mata uang yang mengalami depresiasi tidak akan selamanya dalam tahapan apresiasi atau depresiasi. Ada kalanya mata uang yang semula mengalami apresiasi akan berubah menjadi mata uang yang terdepresiasi, atau sebaliknya mata uang yang terdepresiasi nantinya pada suatu saat pasti akan mengalami apresiasi karena fluktuasi valuta asing itu masih sering terjadi. Ketika mata uangnya mengalami apresiasi atau depresiasi, maka secara otomatis kegiatan ekspor dan impor juga selalu mengalami fluktuatif. Ada kalanya negara mengalami ekspor yang cukup besar daripada impor, ada kalanya sebaliknya impor yang dialami oleh suatu negara jauh lebih besar daripada ekspor yang dia lakukan. Manfaat kedua dari mengapa perlu mempelajari neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu dapat memberikan tanda potensi suatu negara terhadap negara lain yang menjadi mitra dagang di dunia bisnisnya. Secara otomatis neraca pembayaran itu nanti akan mencatat aktivitas ekspor dan impor, maka nantinya bisa kita lihat ketika kita mengacu pada aktivitas ekspor, maka akan bisa dilihat suatu negara itu memiliki keunggulan ekspor atau potensi di bidang apa.
Begitu juga selain melihat potensi, neraca perdagangan juga bisa melihat aktivitas impor suatu negara. Jadi kita bisa mengetahui suatu negara itu lemah terhadap barang atau jasa yang mana ketika dilihat dari sisi impor. Jadi dengan melihat neraca pembayaran, maka secara otomatis kita bisa mengetahui potensi suatu negara nantinya. Bila negara itu mengalami permasalahan di neraca pembayaran, maka negara tersebut biasanya cenderung memperlakukan pembatasan impor. Nah, jadi yang dikatakan mengalami masalah neraca pembayaran, biasanya neraca pembayarannya mengalami defisit. Nah, ketika mengalami defisit, maka biasanya negara itu cenderung melakukan pembatasan impor. Kenapa dilakukan pembatasan impor? Karena ketika tidak dilakukan pembatasan impor, dikhawatirkan semakin banyak devisa yang mengalir keluar. Karena konsumen ataupun perusahaan ataupun bahkan negara itu akan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dari luar, sehingga secara langsung nantinya akan mengalirkan devisa dalam negeri ke luar negeri. Oleh sebab itu, untuk mencegah neraca pembayaran semakin defisit karena kekurangan devisa, maka biasanya negara akan membatasi aktivitas impornya dan memperluas aktivitas ekspor agar neraca pembayaran kembali ke posisi surplus. Kemudian neraca pembayaran yang ketiga itu, kenapa kita perlu mempelajari neraca pembayaran? Neraca pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja negara dalam persaingan ekonomi internasional. Jadi dengan melihat neraca pembayaran, kita bisa membandingkan kinerja satu negara dengan negara lainnya, terutama dalam aktivitas ekonomi internasionalnya. Semakin bagus posisi kondisi neraca pembayarannya, maka bisa dikatakan kedudukan ekonomi internasional negara tersebut akan semakin tinggi daripada negara-negara lainnya yang katakanlah neraca pembayarannya mengalami defisit. Jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka bisa dipastikan bahwa industri dalam negeri kurang memiliki daya saing internasional. Itu sudah jelas. Ketika neraca pembayaran defisit, artinya barang yang dihasilkan di suatu negara itu kurang diminati oleh negara lain, karena negara lain itu tidak mau mengimpor barang dari negara tersebut. Jadi bisa dipastikan ketika suatu negara itu tidak mampu melakukan aktivitas ekspor, berarti barang yang dihasilkan itu kurang begitu diminati oleh negara lain. Itu banyak alasan, katakanlah yang pertama, kualitas barang yang dihasilkan itu kurang bagus. Kemudian yang kedua bisa dikatakan harga yang ditetapkan untuk barang tersebut terlalu tinggi, ataupun yang ketiga adalah ketika menciptakan suatu barang, negara yang bersangkutan itu tidak mengikuti kondisi pasar, kondisi permintaan pasar katakanlah, sehingga barang yang mereka hasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar. Kemudian karena neraca pembayaran itu merupakan alat pencatatan, maka akan sangat berhubungan dengan dasar-dasar akuntansi. Adapun dasar-dasar akuntansi pada neraca pembayaran itu adalah yang pertama, setiap transaksi yang mengakibatkan penerimaan dari negara lain akan dicatat di neraca pembayaran sebagai kredit dengan tanda positif. Jadi bisa dikatakan setiap ada penerimaan atau ada dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri, atau bisa kita katakan ketika negara tersebut melakukan ekspor, maka secara otomatis akan dicatat di posisi kredit dengan tanda positif. Kemudian sebaliknya, ketika transaksi itu mengakibatkan pembayaran kepada negara lain, maka akan dicatat di debit sebagai
tanda negatif. Jadi jika ada arus keluar, katakanlah kita melakukan impor atau kita melakukan investasi ke negara asing sehingga mengakibatkan devisa kita berkurang, maka secara otomatis akan dicatat di debit dengan tanda negatif. Pencatatan kredit itu akan meningkatkan permintaan mata uang negara tersebut. Jadi ketika dicatat di sisi kredit, maka secara otomatis permintaan mata uang negara yang bersangkutan itu akan terapresiasi. Maka bisa kita katakan ketika banyak melakukan aktivitas ekspor, maka secara otomatis mata uang suatu negara itu akan semakin kuat dan terapresiasi dengan sendirinya. Sedangkan ketika pencatatan itu lebih sering dilakukan di kolom debit, maka penawaran uang ya akan meningkat, tetapi yang meminta itu akan cenderung semakin sedikit, sehingga akan terjadi yang namanya depresiasi. Seperti yang dikatakan di awal, apresiasi itu akan sangat mungkin terjadi ketika suatu negara banyak melakukan aktivitas ekspor, sedangkan depresiasi akan sering terjadi ketika suatu negara banyak melakukan aktivitas impor. Kemudian pada pencatatan setiap kredit pada neraca pembayaran itu harus diimbangi dengan ada pencatatan di posisi debit agar posisi neraca pembayaran itu dalam keadaan balance. Jadi setiap pencatatan yang ada di sisi kredit nanti akan selalu diimbangi pencatatan di sisi debit. Dengan artian ketika ada yang keluar, maka secara otomatis harus diimbangi dengan pencatatan di mana ada yang masuk nantinya. Bisa kita contohkan di sini prinsip-prinsip pencatatan neraca pembayaran. Yang pertama, contoh pertama ini kita misalkan Harland dan Wolff, sebuah perusahaan Inggris itu ingin membangun pertanian bertenaga angin untuk perusahaan Australia senilai 100 pound sterling katakanlah. Perusahaan Australia harus membayar Harland and Wolff dari rekening dalam pound, kemudian disimpan dengan Standard Chartered Bank di London. Artinya di sini perusahaan Harland and Wolff itu ingin membangunkan pertanian yang bertenaga angin di perusahaan Australia, maka perusahaan Australia harus membayar ke perusahaan Harland and Wolff sebanyak 100 pound sterling melalui Standard Chartered Bank di London. Kemudian bagaimana pencatatannya? Karena perusahaan Australia itu membayar kepada perusahaan Harland and Wolff, maka perusahaan Harland and Wolff akan menerima pendapatan sebesar 100 juta pound sterling, di mana ketika kita katakan pendapatan itu tadi harus dicatat di posisi kredit karena meningkatkan permintaan terhadap pound sterling. Ada dana masuk ke Inggris karena perusahaan Australia membayar 100 juta pound sterling ke perusahaan Harland and Wolff, di mana perusahaan Harland and Wolff itu berada di Inggris, berarti ada dana masuk ke Inggris sebanyak 100 juta pound sterling. Pencatatan tersebut harus disesuaikan seperti yang dikatakan tadi, ketika kita mencatat pada posisi kredit harus dicatat di posisi debit. Sedangkan pencatatan yang ada di debit itu kita nanti akan mencatatkan dengan bunyi jumlah yang sama itu menunjukkan ada pengurangan liabilitas Bank Inggris sebanyak 100 juta pound sterling. Jadi yang positif itu adalah penerimaan perusahaan Harland and Wolff sebanyak 100 juta, kemudian ada pengurangan liabilitas perusahaan Bank Inggris itu sebanyak 100 juta pound sterling. Maka bisa kita artikan seperti ini. Ya, untuk aktivitas ekspor Harland and Wolff, dia akan mendapatkan uang sebanyak 100 juta dan pembayaran 100 juta pound sterling itu ternyata perusahaan Australia itu menarik
dananya dari Bank Inggris, sehingga Bank Inggris akan kekurangan atau dananya akan diambil sebanyak 100 juta dan dialihkan kepada perusahaan Harland & Wolff untuk aktivitas pembayaran. Nah, itu adalah contoh pertama, aktivitas ekspor dan impor. Kemudian ada contoh yang kedua, adalah kita masih gunakan perusahaan Harland & Wolff. Itu kalau tadi kita bilang mengekspor, sekarang kita akan bilang perusahaan Harland & Wolff itu mengimpor mesin yang diproduksi oleh Mitsubishi senilai 25 juta. Nah, secara otomatis ketika Harland & Wolff itu melakukan impor, maka dia harus membayar dengan cara mentransfer lewat rekening di Bank Londonnya ke perusahaan Mitsubishi. Nah, dalam penyatatan ini, maka Harland & Wolff itu akan dicatat sebagai debit atau pengurangan karena dia mengeluarkan uang sebanyak 25 juta pound sterling. Sedangkan sisi positifnya itu akan diterima oleh perusahaan Mitsubishi karena dia memperoleh dana dari Harland & Wolff. Nah, pencatatannya, nah, karena Harland & Wolff itu melakukan impor, maka secara otomatis ada uang yang keluar dari perusahaan tersebut sebanyak 25 juta pound sterling. Pembayaran itu kan dilakukan lewat Bank Inggris, maka Bank Inggris akan memperoleh suntikan dana sebanyak uang yang sudah dibayarkan oleh perusahaan Harland & Wolff sebanyak 25 juta pound sterling. Kemudian contoh yang ketiga, katakanlah di sini ada Aston Martin, itu dia mengakuisisi cadangan mobil di Jepang sebesar 50 juta pound sterling. Nah, perusahaan Jepang itu menyetorkan uangnya kepada Mizuho di Tokyo yang pada akhirnya menggunakan uang itu untuk membeli emas dan diterbitkan oleh pemerintah Inggris. Jadi Aston Martin itu mengakuisisi suku cadang mobil di Jepang senilai 50 juta pound sterling. Dari perusahaan produsen Jepang itu ternyata membuat uang 50 juta itu untuk membeli emas yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris. Sehingga bagaimana pencatatannya? Karena Aston Martin itu mengakuisisi sebuah produsen suku cadang mobil di Jepang, maka secara otomatis Aston Martin akan mengeluarkan uang sebesar 50 juta pound sterling. Dicatat di debit karena Aston Martin mengalami pengurangan kekayaannya sebanyak 50 juta pound sterling. Nah, sedangkan pembelian emas oleh Bank Mizuho ya itu akan dicatat dalam posisi kredit karena dia mendapatkan emas secara otomatis dia memperoleh uang atau memperoleh emas sebesar 50 juta pound sterling. Sehingga ketika kita bicara pencatatannya, akuisisi Aston Martin itu akan mengeluarkan uang sebanyak 50 juta pound sterling, sedangkan pembelian emas oleh Bank Mizuho ya di sini walaupun dikatakan dia membeli yang seharusnya mengeluarkan uang, tapi di sini dianggap pembelian emas itu kan akibat dari uang yang didapat dari akuisisi Aston Martin, sehingga pembelian emas itu akan dicatat dalam posisi kredit yang berarti ada penambahan kekayaan sebanyak 50 juta pound sterling. Kemudian apa saja akun-akun yang terdapat dalam neraca pembayaran? Setidaknya nanti kita akan punya 3 akun utama, yaitu neraca transaksi berjalan, kemudian neraca modal, dan cadangan devisa negara. Ketika kita bicara neraca transaksi berjalan, itu kita akan katakan semua aktivitas ekspor ataupun impor barang atau jasa
yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya. Sehingga transaksi berjalan itu murni mencatat aktivitas ekspor impor barang dan jasa. Kemudian ada neraca modal. Neraca modal ini digunakan untuk mencatat semua pembelian dan penjualan aset. Ya, jadi bukan aktivitas ekspor impor, tapi kalau neraca modal ini hanya mencatat pembelian dan penjualan aset seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, dan bisnis. Pokoknya yang berkaitan dengan modal maka akan dicatat pada neraca modal. Kemudian ada cadangan devisa negara. Cadangan devisa negara ini adalah aktivitas jual beli aset cadangan internasional seperti penjualan emas, falas, emas. Itu nanti akan dicatat pada cadangan devisa negara. Jadi ada sedikit perbedaan neraca modal dengan cadangan devisa negara, sama-sama mencatat penjualan dan pembelian aset. Hanya saja ketika kita bicara devisa negara biasanya hanya tersekup pada cadangan negara, yaitu dolar, karena masing-masing negara pasti punya cadangan dolar sebagai cadangan likuiditas mata uangnya. Kemudian falas ini biasanya mata uang selain mata uang dolar, tergantung mitra dagangnya. Katakanlah ketika Indonesia banyak melakukan aktivitas dagang dengan Malaysia, maka dia juga harus punya stok rupiah, stok mata uang yang bersangkutan itu cukup banyak. Jadi ketika falas itu berarti kita akan mengkaitkan dengan mitra dagangnya. Kalau Malaysia tadi berarti ringgit, India kita pakai rupiah dan segala macamnya. Semakin banyak kita berdagang dengan suatu negara tertentu, maka secara otomatis cadangan uang yang berkaitan dengan negara tertentu juga harus semakin banyak. Kemudian yang terakhir jelas emas. Setiap negara setidaknya harus mempunyai cadangan emas yang cukup, karena emas itu adalah merupakan logam mulia yang masih tetap diakui bisa digunakan sebagai cadangan devisa negara. Kemudian kita akan mulai membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas terkait neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan seperti yang sudah kita bahas tadi, neraca transaksi berjalan itu akan berisi neraca transaksi berjalan itu akan berisi tentang aktivitas ekspor, kemudian dikurangi dengan impor plus transfer unilateral. Biasanya ketika terjadi defisit pada neraca transaksi berjalan itu akan menunjukkan berarti sangat banyak pengeluaran daripada memproduksi suatu barang. Sederhananya ketika neraca transaksi berjalannya defisit, maka bisa diketahui negara tersebut cenderung lebih banyak melakukan aktivitas ekspor negara tersebut cenderung lebih banyak melakukan aktivitas impor daripada ekspor, sehingga bisa dikatakan produktivitas negara tersebut untuk menghasilkan barang biasanya jauh lebih rendah. Mereka cenderung lebih suka membeli barang dari luar negeri daripada menghasilkan barang. Defisit itu berarti impor lebih besar daripada ekspor. Kemudian defisit neraca transaksi berjalan itu biasanya dapat didanai dengan pinjaman luar negeri. Jadi ketika negara tersebut defisit, bagaimana caranya supaya tidak defisit? Maka negara diperbolehkan untuk melakukan pinjaman ke luar negeri. Ketika tidak ingin melakukan pinjaman ke luar negeri, maka negara itu bisa menarik akumulasi kekayaan asing bersih suatu negara. Jadi ketika negara itu memutuskan untuk tidak melakukan pinjaman untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalannya, maka ada cara yang kedua, yaitu dengan cara menarik investasi yang sudah mereka lakukan di luar negeri, mereka tarik, dan uang yang ada itu digunakan untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kondisi neraca berjalan ketika mengalami surplus. Ketika neraca berjalan itu mengalami surplus, biasanya bagi negara-negara yang bersangkutan, surplus yang dimiliki itu biasanya digunakan untuk membayar hutang dari negara lain. Ya. Sehingga ketika pada suatu saat ekspor jauh lebih besar daripada impor, maka secara otomatis neraca transaksi berjalannya akan mengalami surplus. Nah, ketika neraca transaksi mengalami surplus, berarti akan ada devisa yang masuk. Devisa yang masuk itu nanti digunakan untuk katakanlah membiayai hutang yang sudah sebelumnya pernah ditanggung, dan surplus ini juga nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kekayaan asing bersih. Jadi dengan adanya surplus, ya, negara yang bersangkutan bisa meminjami atau bisa melakukan investasi ke negara lain sehingga negara yang bersangkutan mampu meningkatkan kekayaan asing bersihnya. Sekarang apa efeknya neraca transaksi berjalan terhadap mata uang suatu negara? Nah, ketika mata uang suatu negara terdepresiasi, ya, artinya mata uang terdepresiasi ini bisa kita artikan, kita contohkan, katakanlah kita akan membandingkan mata uang rupiah dengan Amerika Serikat. Katakanlah mata uang rupiah kita terdepresiasi terhadap mata uang dolar Amerika, sehingga bisa kita katakan yang katakanlah sebelumnya nilai 1 US dollar 10.000, kemudian di hari berikutnya nilai 1 US dollar sama dengan 15.000, maka dapat dikatakan nilai mata uang rupiah terdepresiasi. Dampaknya apa? Seharusnya ketika mata uang suatu negara terdepresiasi, maka harusnya negara tersebut harus mampu menaikkan aktivitas impornya. Jadi suatu negara tersebut harus mampu menaikkan aktivitas ekspornya dan impornya harus turun. Kenapa? Dengan menurunnya nilai mata uang suatu negara mampu menaikkan nilai ekspor, bisa kita katakan dengan melemahnya nilai mata uang suatu negara, maka bagi mitra dagang itu akan menganggap barang yang terdapat di negara yang bersangkutan itu cenderung jauh lebih murah. Ketika barang yang bersangkutan jauh lebih murah, maka otomatis akan memicu negara lain untuk membeli barang di negara yang mengalami depresiasi nilai tukar tersebut. Jadi bisa kita contohkan tadi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ketika rupiah mengalami penurunan terdepresiasi, maka secara otomatis negara Amerika Serikat beserta masyarakat Amerika Serikat akan mengatakan bahwa harga barang-barang yang ada di Indonesia itu akan jauh lebih murah. Ketika harga cenderung turun atau lebih murah bagi mereka yang berada di Amerika Serikat, maka akan cenderung membeli barang-barang yang terdapat di Indonesia, sehingga nantinya ekspor Indonesia akan meningkat dan impornya sudah pasti akan turun. Kenapa impornya akan turun? Karena mata uang Indonesia yaitu rupiah melemah, sehingga daya beli rupiah itu akan turun, sehingga orang akan menahan kegiatan konsumtif berupa impornya terlebih dahulu. Sehingga tidak selamanya mata uang yang terdepresiasi itu buruk. Tetapi ketika kita berbicara perdagangan internasional, dengan melemahnya mata uang suatu negara, maka harusnya ada kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan perdagangan internasionalnya, karena pada saat yang bersangkutan harga-harga barang di dalam negeri itu akan terlihat jauh lebih murah bagi negara-negara asing mitra dagang utamanya. Kita akan belajar mengenai kurva J dalam perdagangan internasional. Apa itu kurva J? Ya, jadi kurva J ini menggambarkan efek devaluasi atau depresiasi mata uang terhadap perdagangan internasional di sebuah negara. Nah,
Di kurva J ini akan berbicara pada awalnya devaluasi ataupun depresiasi mata uang itu akan merugikan bagi suatu negara karena nantinya mata uang tersebut akan semakin melemah. Akan tetapi pelemahan itu ketika negara mampu menangkap peluangnya, maka sebenarnya dengan terdepresiasinya mata uang, dengan artian nantinya nilai mata uangnya pasti akan turun jika disandingkan dengan mata uang mitra dagangnya, maka secara otomatis harga barang di dalam negeri itu akan jauh lebih murah menurut mitra dagangnya. Ya, ketika kondisi ini terjadi, maka secara otomatis nantinya devaluasi ataupun depresiasi mata uang ini akan diimbangi dalam jangka panjangnya, yaitu dengan kenaikan ekspor, karena banyak negara mitra dagang yang akan membeli barang-barang dari negara yang terkena dampak depresiasi mata. Nah, ketika kita melihat kurvanya, maka bisa dikatakan bahwa di awal dengan adanya devaluasi atau depresiasi mata uang itu pasti akan berdampak buruk pada kondisi perdagangan internasionalnya. Di situ bisa dikatakan awalnya pasti akan menyebabkan defisit neraca pembayaran. Tapi dengan semakin meningkatnya ekspor yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan karena barang yang dianggap jauh lebih murah, maka secara otomatis ketika ekspor melebihi jumlah impor, maka neraca perdagangan internasionalnya pasti akan mengalami surplus. Itu yang digambarkan pada J-curve. Kemudian kita akan berbicara kategori apa saja yang terdapat pada neraca transaksi berjalan. Jadi aktivitas ekspor impor pada neraca transaksi berjalan itu yang pertama terdiri dari perdagangan barang. Jadi kita akan bicara perdagangan barang itu berarti aktivitas ekspor impor yang wujudnya adalah barang seperti minyak, gandum, pakaian, dan segala macamnya. Kemudian ekspor impor juga bisa dilakukan dengan aktivitas perdagangan jasa. Katakanlah di situ bisa kita katakan seperti jasa hukum, konsultasi, royalti, kemudian perjalanan wisatawan, itu kita sebut yang mampu mengaruhi transaksi berjalan dilihat dari perdagangan jasa. Kemudian ada transaksi berjalan, yaitu ada aktivitas pendapatan faktor. Jadi aktivitas pendapatan faktor itu adalah sebagian besar terdiri dari pembayaran dan penerimaan bunga dividen, kemudian pendapatan lain, investasi yang telah dilakukan. Jadi pendapatan faktor ini biasanya yang diperoleh ketika seseorang melakukan investasi di negara yang bersangkutan, kemudian pembelian sertifikat berharga di negara mitra dagang dan segala macamnya. Kemudian ada transfer unilateral. Transfer unilateral ini adalah pembayaran satu arah. Jadi yang dikatakan bantuan luar negeri, ganti rugi, kemudian kita sebut hibah, di mana negara memberikan bantuan kepada negara lain dengan cuma-cuma tanpa minta pengembalian, itu yang kita sebut transfer unilateral. Jadi ada 4 kategori aktivitas neraca transaksi berjalan. Bisa dilihat dari aktivitas ekspor barangnya, bisa dilihat dari aktivitas ekspor jasa, kemudian bisa dilihat dari pengembalian atau pendapatan dari hasil investasi atau pembelian surat-surat berharga, dan yang keempat adalah transfer unilateral. Oke, kemudian kita akan membahas terkait neraca modal. Apa itu neraca modal? Neraca modal itu adalah untuk mengukur selisih antara penjualan aset suatu negara terhadap negara lain dan untuk menghitung pembelian aset negara lain oleh negara yang bersangkutan. Sederhananya neraca modal itu dicatat untuk aktivitas jual beli terkait pembelian aset yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya.
Ketika suatu negara melakukan penjualan aset, maka akan dicatat sebagai kredit karena mengakibatkan penerimaan modal. Sedangkan ketika suatu negara melakukan pembelian aset ke negara lain, maka akan dicatat sebagai debit karena mengakibatkan keluarnya modal. Jadi ketika kita bicara penjualan, berarti secara otomatis nanti negara akan mendapatkan modal masuk, sedangkan ketika berbicara pembelian aset, maka dikatakan akan ada modal yang keluar dari suatu negara menuju ke negara lain. Sehingga penjualan aset itu dikatakan penerimaan modal, sedangkan pembelian aset dikatakan pengeluaran modal. Nah, adapun ada 3 jenis ketika kita bicara neraca modal. Yang pertama kita akan bicara investasi langsung, foreign direct investment yang biasa kita menyebutnya. Kemudian ada investasi lain-lain dan investasi portofolio. Jadi di neraca modal itu akan mencakup 3 jenis macam investasi, foreign direct investment atau kita sebut investasi langsung, kemudian investasi lain-lain dan investasi portofolio. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait ketiga investasi ini. Yang pertama kita akan membahas foreign direct investment atau investasi langsung. Apa itu? Ketika investor mengakuisisi kontrol bisnis tertentu di negara lain, maka itu dikatakan investasi langsung. Jadi ketika ada seseorang investor itu menanamkan modalnya kepada bisnis yang terdapat di negara lain, itu kita sebut investasi langsung. Nah, investasi langsung itu bisa terjadi karena perusahaan berusaha untuk mengambil manfaat dari berbagai ketidaksempurnaan pasar, seperti harga tenaga kerja yang murah dan pasar yang terproteksi. Nah, contoh dari investasi langsung itu bisa kita contohkan seperti ini. Katakanlah ada suatu perusahaan besar, katakanlah kita akan bicara perusahaan sepatu, katakanlah milik Nike, itu tidak jarang melakukan produksi bukan di perusahaan asalnya, tapi mereka melakukan produksi biasanya dilakukan di negara-negara berkembang, di mana mereka di negara berkembang itu punya tingkat tenaga kerja yang lebih murah. Itu namanya investasi asing langsung atau foreign direct investment. Jadi investasi langsung ketika kita lihat contohnya karena harga tenaga kerja yang jauh lebih murah, itu kita contohkan tadi terkait dengan sepatu Nike tadi. Banyak perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan berskala multinasional itu melakukan kegiatan produksi tidak di perusahaan itu berdiri, karena karena ketika ingin melakukan proses produksi di perusahaan di mana negara itu berdiri, itu biasanya harganya cukup mahal biaya produksinya, maka mereka sengaja memindah produksi di negara-negara sedang berkembang, mengingat biaya terutama terkait dengan tenaga kerja cukup kecil dan terjangkau. Kemudian investasi langsung itu juga bisa terjadi ketika ada yang namanya pasar terproteksi. Nah, kegiatan ekspor impor sebagian negara mungkin tidak akan bisa dikarenakan adanya tindakan proteksi yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, bagaimana caranya agar kegiatan ekspor impor itu tetap bisa berlangsung? Nah, investasi langsung itu bisa meniadakan proteksi yang ditimbulkan oleh berbagai macam negara ketika perusahaan yang bersangkutan itu bisa masuk atau bisa menanamkan modal kepada negara yang terproteksi tersebut. Maka dengan sendirinya proteksi yang semula ada itu akan menjadi longgar ataupun hilang karena di situ mulai ada investor asing yang masuk. Perusahaan
multinasional ataupun perusahaan-perusahaan besar itu akan melakukan investasi asing langsung ketika ada syaratnya, yaitu ketika biaya modal yang digunakan itu tidak lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Jadi biasanya perusahaan multinasional itu melakukan invasi atau investasi ke negara-negara berkembang, harapannya adalah untuk melipat gandakan keuntungan di mana biaya untuk melakukan produksi bisa ditekan sedemikian rupa sehingga keuntungan yang didapat itu akan jauh lebih banyak. Nah, kemudian kita akan beralih ke model investasi yang kedua, yaitu investasi portofolio. Investasi portofolio ini biasanya terkait dengan pembelian aset keuangan ya seperti saham dan obligasi dan tidak melibatkan transfer kendali. Nah, jadi ketika kita bicara investasi portofolio, biasanya orang akan bermain di dua cara, yaitu dia bisa bermain di pasar modal ataupun di pasar uang. Nah, ketika mereka melakukan investasi di pembelian saham atau pembelian surat-surat berharga, maka akan tergolong sebagai investasi portofolio. Kemudian dalam perkembangannya investasi portofolio ini ada yang disebut dengan pendanaan investasi di bawah kontrol pemerintah atau istilahnya kita sebut sovereign wealth fund. Apa itu? Jadi kalau kita berbicara portofolio yang awalnya itu hanya terkait sama kegiatan di pasar saham dan pasar uang, dalam beberapa tahun kemudian atau terakhir itu muncul istilah SWF, Sovereign Wealth Fund. Apa itu Sovereign Wealth Fund? Sovereign Wealth Fund investasi yang biasanya dananya itu dimiliki oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini SWF itu biasanya sering dilakukan atau dikendalikan oleh pemerintah, di mana dananya itu berasal dari kelebihan devisa atau surplus yang dimiliki oleh pihak negara, ataupun bisa juga dana yang diperoleh dari cadangan devisa milik negara. Nah, dari akumulasi sumber perdagangan internasional ataupun dari cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral nantinya akan digunakan untuk proses investasi, ya. Itu yang disebut dengan SWF. Biasanya dikelola langsung oleh negara. Fungsinya apa? Kenapa harus ada SWF padahal sebelumnya sudah ada investasi portofolio dua jenis tadi, yaitu terkait dengan saham ataupun di pasar uang. Fungsinya Sovereign Wealth Fund itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Terutama hal ini SWF itu akan sering dilakukan ketika dua investasi yang kita sebutkan tadi, yaitu investasi di saham ataupun pasar uang sedang lesu. Maka untuk meningkatkan gairah berinvestasi, maka pemerintah menerbitkan Sovereign Wealth Fund yang didapatkan dananya berasal dari cadangan milik bank sentral ataupun didapat dari surplus akibat perdagangan internasional. Jadi SWF itu dana yang didapat bukan berasal dari himpunan para investor swasta biasanya. Apa saja jenisnya ketika kita bicara SWF? Kalau kita tadi berbicara di bursa saham, maka kita akan bilang jual beli terkait saham-saham yang go public. Kalau kita bicara pasar uang berarti kita berbicara terkait dengan surat-surat berharga yang dibelikan. Kemudian kalau SWF apa? Yang di SWF itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah dana stabilisasi, kemudian ada dana tabungan untuk generasi di masa depan, kemudian ada dana pensiun, dan dana cadangan investasi, serta dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis. Jadi kategori SWF itu akan dikategorikan 5 tadi, dari dana stabilisasi sampai dengan cadangan pensiun, dana pensiun, dan pengelolaan kekayaan alam untuk pembangunan yang lebih strategis. Secara general, nama-nama penggunaan kategori SWF memang
diperuntukkan untuk kesejahteraan dan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi negara secara sustain dan berkelanjutan. Kemudian ada investasi lain-lain. Apa investasi lain-lain? Jadi investasi lain-lain itu adalah ketika seseorang melakukan aktivitasnya dalam pasar valuta asing, mengambil hedging selisih antara jual beli valuta asing, kemudian kredit perdagangan ataupun deposito bank, dengan artian kita punya sebagian uang tidak ditanamkan dalam tabungan domestik tapi ditanamkan di tabungan asing, maka itu akan masuk kepada investasi lain-lain. Nah, investasi lain-lain ini cukup sensitif terhadap aktivitas suku bunga antar negara. Nah, ketika terjadi perubahan sedikit saja pada suku bunga, maka model transaksi terkait mata uang asing atau kita sebut falas biasanya, kemudian deposito bank dan aktivitas kredit perdagangan juga mengalami perubahan. Dari 3 macam jenis investasi lain-lain ini yang cukup sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar. Kemudian pada neraca pembayaran itu ada juga item yang kita sebut selisih statistik. Nah, apa fungsinya harus ada selisih statistik pada neraca pembayaran? Yang pertama, selisih statistik itu biasanya mencatat transaksi yang biasanya tidak terrecord atau terabaikan ketika ada aktivitas perdagangan internasional. Pertanyaannya, kenapa ada transaksi yang tidak terrecord bahkan terabaikan pada aktivitas perdagangan internasional? Sebagian transaksi yang diabaikan atau tidak tercatat itu dikarenakan karena transaksi perdagangan internasional cukup luas sehingga biasanya sulit untuk melacak setiap transaksi secara detail, terutama transaksi yang dilakukan secara elektronik. Itu cukup sulit sehingga di sini nantinya setiap ada selisih pencatatan di neraca pembayaran, maka akan dimasukkan kepada selisih statistik, di mana selisih statistik itu mencatat beberapa aktivitas dalam perdagangan internasional yang tidak bisa tercatat di neraca transaksi berjalan ataupun neraca modal. Kemudian ada cadangan devisa negara. Cadangan devisa negara ini adalah ketika suatu negara harus melakukan pembayaran bersih kepada negara lain karena defisit neraca pembayaran. Nah, jadi dikatakan ketika negara Indonesia katakanlah mengalami defisit pembayaran, dia boleh melakukan pinjaman terhadap negara lain. Ketika nantinya ingin melakukan pembayaran, maka di sini bank sentral harus mengeluarkan aset cadangan resminya seperti emas, valuta asing, atau meminjam ke bank sentral asing. Nah, jadi untuk membayar defisit neraca pembayaran, maka siapa yang punya tanggung jawab untuk membayar defisit neraca pembayaran di situ? Nah, yang punya tanggung jawab adalah bank sentral. Jadi bank sentral harus mampu membayar defisit neraca pembayaran. Bagaimana caranya membayarnya? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, bank sentral jelas punya cadangan, entah emas, entah valuta asing ataupun dolar. Nah, ketiga cadangan tersebut bisa dilakukan untuk membiayai defisit neraca pembayaran. Nah, ketika item tersebut tidak bisa, maka bank sentral boleh meminjam kepada bank sentral di negara lain untuk membayar defisit neraca pembayaran. Nah, tetapi bila suatu negara mengalami surplus neraca pembayaran, maka bank sentral itu akan mengakuisisi tambahan aset cadangan negara lain. Ya, jadi seperti apa? Jadi ketika tadi dikatakan defisit, maka bank sentral harus membiayainya. Dengan cara gimana cara bayarnya? Lewat emas, valuta asing ataupun dolar yang dimilikinya. Kalau tidak punya itu, mereka bisa meminjam kepada bank sentral di negara lain, itu ketika defisit. Tapi ketika surplus, maka apa yang bisa dilakukan? Nah, ketika surplus, maka
bank sentral itu bisa mengakuisisi tambahan aset cadangan negara lain. Jadi bank sentral bisa membeli aset-aset tambahan dari negara lain. Nah, jadi bank sentral bisa menggunakan surplus devisanya untuk membeli aset-aset di negara lain, sehingga nantinya harapannya surplus devisa yang ada itu tidak diendapkan, tapi bagaimana diputar untuk berinvestasi di negara lain dengan harapannya nanti akan memperoleh keuntungan. Oke, demikian penjelasan terkait materi neraca pembayaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.